Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat pagi Sabita dan Dava. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran materi selanjutnya, yaitu mengenai reproduksi pada hewan. Adapun hikmah yang dapat Ananda ambil dari reproduksi pada hewan ini yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat 62 menerangkan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Jadi Allah lah pencipta segala sesuatu. Allah berkehendak menciptakan segala sesuatu. Nah, dari reproduksi pada hewan ini, Ananda semua akan mempelajari bagaimana penciptaan hewan, baik itu pada hewan ovipar, vivipar maupun ovovivipar. Dari proses-proses semuanya itu, Ananda dapat memetik hikmah bahwa besarnya kekuasaan Allah akan mengatur alam semesta. Oke, langsung kita mulai saja ya ke pembelajarannya mengenai reproduksi pada hewan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai reproduksi generatif pada vertebrata. Reproduksi generatif pada hewan bertulang belakang. Vertebrata itu bertulang belakang ya. Nah, awalnya itu reproduksi generatif itu akan diawali dengan pembuahan atau fertilisasi. Nah, jenis hewan vertebrata ini mengalami fertilisasinya itu sebanyak 2 macam. Ada 2 jenis ya. Jadi fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Kalau fertilisasi internal itu pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk betina. Contoh reptil, aves, dan mamalia. Kalau aves ini contohnya burung ya. Kalau mamalia ini hewan menyusui seperti kucing, seperti itu. Kemudian kalau fertilisasi eksternal yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya. Maksudnya apa? Jadi contohnya itu ikan dan kata. Nah, fertilisasi eksternal itu terjadi pembuahannya di luar tubuh induk. Nah, pembuahannya terjadi di mana? Di dalam air. Jadi, misalnya ini ada pada gambar. Nah, ini ikan jantan, ini ikan betina. Nah, ikan betina ini akan mengeluarkan sel ovum. Ya, sel telurnya. Kemudian ikan jantan akan mengeluarkan sel spermanya. Nah, kemudian di dalam air itu akan terjadi pembuahan. Jadi sel spermanya ini, sel sperma dari ikan jantan akan membuahi sel telur dari ikan betina. Kemudian terjadilah proses fertilisasi, kemudian pembelahan, lalu jadilah dia ikan muda. Nah, setelah jadi ikan muda, jadilah ikan dewasa. Nah, itu maksud dari fertilisasi eksternal pada ikan. Nah, dari gambar ini, coba Ananda pikir, ikan betina ini dia mau mengeluarkan sel ovumnya. Dan ikan jantan ini dia sudah mau mengeluarkan sel spermanya tanpa mereka khawatir terhadap
apakah yang akan terjadi terhadap anak mereka. Nah, itu semua Masya Allah ya, sudah Allah atur sedemikian rupa naluri dan insting dari ikan tersebut itu sama sekali tidak mengkhawatirkan apapun gitu ya. Jadi ikan tersebut seperti tidak khawatir terhadap calon anak-anaknya, seperti itu ya. Dari situ kita dapat melihat bahwa naluri dan insting hewan itu sudah Allah yang mengaturnya. Nah, pada hewan vertebrata ini reproduksi seksualnya dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, hewan ovipar, hewan vivipar, dan hewan ovovivipar. Nah, hewan ovipar ini yaitu hewan yang bertelur. Nah, hewan ovipar ini menetaskan telurnya dan meletakkan telurnya itu di luar tubuh induknya. Contohnya aves, burung, kemudian amfibi, dan reptil. Kalau reptil ini kayak ular, amfibi itu kayak katak. Nah, kemudian yang kedua itu vivipar atau beranak. Nah, hewan yang beranak ini dia embrionya berkembang di dalam tubuh induk dan dilahirkan setelah tumbuh sempurna di dalam perut induknya baru dikeluarkan. Contohnya itu mamalia. Mamalia itu semua hewan yang menyusui. Nah, yang ketiga itu hewan ovovivipar, yaitu hewan yang bertelur dan beranak. Nah, hewan ovovivipar ini dia menghasilkan telur yang banyak, mengandung kuning telur. Nah, telur yang disimpan di dalam tubuh induk sehingga embrio tumbuh di dalam tubuh induknya. Setelah embrio tumbuh sempurna, individu baru dikeluarkan sehingga seperti melahirkan. Contohnya ular boa, hiu, dan kadal. Nah, jadi kalau hewan ovovivipar ini dia bertelur dulu. Jadi dia menghasilkan kuning telur. Kemudian setelah menjadi telur itu akan disimpan di dalam tubuh induknya sendiri. Setelah sempurna kemudian menetas, baru anak-anak dari hewan tersebut akan keluar dari tubuh induknya, seperti itu. Nah, lanjut kita masuk ke alat-alat reproduksi pada hewan. Yang pertama ada alat reproduksi ikan atau Pisces. Nah, di sini ada gambar. Kalian bisa melihat sendiri ya. Nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa, 3 apa, 4 apa ya. Dilihat. Nah, ini berupa testis pada ikan jantan. Kemudian yang ini ovarium pada ikan betina. Oke. Nah, kemudian ini alat reproduksi pada katak ya, baik katak jantan maupun katak betina. Dapat dilihat sendiri ya. Kemudian ini reptil, alat reproduksi berupa pada hewan kadal jantan, ini kadal betina. Kemudian ini pada burung atau aves, ini burung jantan dan ini burung betina. Dapat dilihat sendiri ya sama Dava dan Sabita mengenai keterangan dari gambarnya. Kemudian ini pada hewan menyusui mamalia berupa alat reproduksi pada tikus. Yang ini tikus jantan dan ini tikus betina. Dapat dilihat bagian-bagiannya sendiri ya. Nah, jadi alat reproduksi pada hewan itu ada 2. Yang pertama alat perkembangbiakan hewan jantan dan alat perkembangbiakan atau alat kelamin betina. Alat perkembangbiakan hewan jantan ini terdiri
dari testis, alat penyalur sperma atau vas deferens, kemudian muara saluran sperma. Nah, testis ini pada hewan jantan berfungsi untuk menghasilkan sperma ya. Contohnya pada reptil, ikan, aves, amfibi, dan jenis mamalia. Jadi semuanya sama. Fungsi testis itu untuk menghasilkan sperma. Nah, sperma ini sendiri terletak di dalam rongga tubuh hewan tersebut. Nah, kemudian alat penyalur sperma atau vas deferens. Nah, pada mamalia yang testisnya berada di luar, itu alat penyalur spermanya akan dihubungkan dengan penis. Pada reptil terdapat hemipenis atau penis palsu. Misalnya pada kadal ya, penis palsu atau hemipenis tuh. Kemudian yang ketiga itu muara saluran sperma. Nah, muara saluran sperma ini disebut juga kloaka kalau pada hewan amfibi. Kalau pada ikan, muara saluran spermanya disebut urogenitalis. Kalau pada hewan menyusui atau mamalia disebut muara saluran spermanya disebut uretra. Paham? Oke, kita lanjut ke alat kelamin betina. Nah, alat kelamin betina ini terdiri dari ovarium, saluran sel telur, dan muara sel telur. Nah, ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Nah, jadi setiap hewan biasanya mempunyai satu pasang ovarium pada rongga perutnya. Namun pada burung itu hanya mempunyai satu ovarium saja. Tidak satu pasang ya, cuman satu ovarium. Jadi beda ya, satu pasang dengan satu ovarium. Nah, jumlah sel telur yang dihasilkan jumlah sel telur yang dihasilkan itu oleh hewan betina itu berbeda-beda ya, tergantung dari jenis hewannya tersebut. Nah, pelepasan sel telur itu dinamakan ovulasi ya. Kemudian yang kedua saluran sel telur. Saluran sel telur kalau di mamalia atau hewan menyusui namanya tuba falopi. Kalau non mamalia kayak reptil atau amfibi itu namanya oviduct. Oke. Kemudian yang ketiga muara sel telur. Nah, muara sel telur ini pada hewan vivipar atau hewan melahirkan itu sel telurnya bermuara di rahim atau uterus yang merupakan tempat berkembangnya embrio. Nah, kalau pada vivipar muara ovariumnya berada di uterus atau rahim, kalau pada ovipar dan ovovivipar itu sel telurnya bermuara di kloaka. Ini pada hewan burung dan reptil serta amfibi. Tapi kalau pada ikan atau jenis Pisces itu bermuara atau tempatnya di urogenitalis. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya mengenai reproduksi generatif pada hewan avertebrata. Nah, pada hewan avertebrata ini reproduksi generatifnya ada 3 ya. Jadi secara konjugasi, kemudian yang kedua secara perkawinan atau pembuahan silang, lalu secara anisogami. Yang pertama kita akan bahas mengenai konjugasi. Nah, konjugasi ini merupakan perkawinan antara dua individu yang belum bisa dibedakan antara individu jantan dan individu betina. Contohnya yaitu paramecium dan spirogyra. Jadi misalnya parameciumnya ini dia itu kan berupa sel gitu, tapi dia termasuk ke dalam kelompok hewan avertebrata. Jadi nggak kelihatan yang mana sel gamet jantan dan betinanya. Jadi terjadilah reproduksi generatifnya itu secara konjugasi. Kemudian yang kedua itu perkawinan atau pembuahan silang. Nah, perkawinan atau pembuahan silang ini biasanya terjadi pada hewan hemaprodit. Nah, jadi hewan hemaprodit ini maksudnya hewan yang memiliki alat kelamin jantan dan dia juga punya alat kelamin betina.
Nah, jadi contoh hewan hemaproditnya yaitu cacing tanah, hidra, dan bekicot. Kemudian yang ketiga secara anisogami. Nah, anisogami ini dia menghasilkan dua jenis gamet yang berbeda dalam bentuk, ukuran, dan tingkah laku. Jadi contoh dari hewan yang melakukan reproduksi secara anisogami yaitu contohnya hidra, porifera, dan Echinodermata. Lanjut, yang ketiga kita akan membahas mengenai reproduksi vegetatif pada Avertebrata. Jadi reproduksi vegetatif pada Avertebrata itu ada ya. Jadi hewan itu tidak melulu dengan reproduksi seksualnya, tapi ada juga beberapa hewan yang mengalami reproduksi vegetatif. Nah, contohnya itu pada hewan Avertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, yang pertama itu reproduksinya secara pembelahan sel atau pembelahan biner. Nah, pembelahan biner ini maksudnya individu itu terbelah menjadi dua sel yang mempunyai ukuran dan bagian yang sama. Contohnya hewannya itu adalah paramecium, amoeba, dan bakteri. Jadi dia termasuk ke dalam kingdom animalia ya. Nah, yang kedua itu spora. Spora adalah alat perkembangbiakan bersel satu yang dibentuk di dalam tubuh induknya dengan cara pembelahan sel. Contohnya plasmodium. Nah, plasmodium ini biasanya itu seperti sel juga ya, dia itu namun dia bersel satu yang dibentuk di dalam tubuh induknya. Jadi plasmodium itu macam-macam. Yang ibu tahu itu ada plasmodium falciparum dan plasmodium vivax. Nah, itu beda-beda. Kemudian yang ketiga itu fragmentasi. Nah, fragmentasi ini satu organisme terbagi menjadi dua bagian, kemudian setiap bagian akan berkembang menjadi individu baru yang sama dengan induknya. Contohnya planaria atau cacing pipih. Jadi dia memotong diri dia sendiri ya, jadi menjadi dua bagian. Nah, setelah menjadi dua bagian, kemudian dia akan berkembang lagi tuh menjadi individu baru. Nah, kemudian yang keempat itu tunas. Tunas ini ada juga hewan yang berkembang biak secara tunas ya. Masya Allah ya, tadinya kita nggak pernah berpikir kalau ada hewan yang bakal berkembang biak dengan cara bertunas. Nah, namun di sini kita lihat kuasa Allah ya, bahwa ada hewan yang dapat melakukan perkembangbiakan secara tunas, yaitu hewannya contohnya yaitu hidra. Nah, tunasnya ini itu hidranya itu sendiri akan membentuk tunas berupa tonjolan kecil yang akan berkembang dan tumbuh menyerupai induknya. Masya Allah ya. Nah, hidra contohnya itu hidra. Nah, hidra itu sendiri siapa coba yang dapat melakukan hal seperti itu? Nah, hewan yang seperti itu tidak memiliki tidak seperti manusia secara utuhnya ya. Namun ada hidra itu tetap berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu dengan cara tunas ya. Masya Allah. Kemudian yang kelima itu partenogenesis. Nah, partenogenesis ini biasanya pada lebah. Nah, maksudnya hewan betinanya ini dia menghasilkan telur yang berkembang menjadi anak tanpa dibuahi. Jadi lebah betinanya itu menghasilkan sel gamet betina. Nah, sel gamet betinanya itu mengalami pembelahan
dari 32 kromosom menjadi 16 kromosom yang dibagi 2. Nah, satu sel gamet yang 16 itu dan satu sel gamet yang tidak dibuahi oleh. Nah, sel gamet betinanya itu kan terbagi 2. Tadi lebah betinanya itu menghasilkan 2 sel telur. Maksudnya itu 2 sel telur ya. Anggaplah seperti itu. Jadi sel telur yang satu itu tidak dibuahi oleh jantan dan yang satu lagi itu dibuahi oleh jantan. Nah, yang tidak dibuahi oleh jantan itulah maksud dari partogenesis. Jadi tidak mengalami pembuahan atau fertilisasi. Namun itu tetap berkembang biak menjadi lebah juga. Nah, itu disebut dengan lebah pekerja ya. Nah, kalau misalnya yang sel telur yang sudah tadi dibuahi oleh lebah jantannya yang lain itu, nah itu tuh mengalami pembuahan. Nah, itulah yang disebut dengan ratu lebah. Nah, itu seperti itu ya contoh dari partogenesis pada lebah. Oke. Nah, kita masuk ke poin keempat mengenai teknologi reproduksi pada hewan. Nah, teknologi reproduksi pada hewan ini ada 2. Yang pertama ada inseminasi buatan dan cloning pada hewan. Kalau inseminasi buatan itu atau disebut dengan kawin suntik, yaitu suatu teknik untuk memasukkan sperma ternak jantan yang telah diproses ke dalam alat reproduksi ternak betina dengan alat khusus. Jadi dia memang sengaja dimasukkan sel kelamin jantan itu ke dalam alat reproduksi sel kelamin betina. Nah, sehingga terjadi pembuahan pada si betina tadi. Nah, tujuan dari inseminasi buatan ini yaitu untuk meningkatkan kualitas ternak, mengurangi biaya produksi ternak, mengoptimalkan ternak jantan unggul, kemudian meningkatkan kelahiran ternak. Jadi cepat ya kalau memakai inseminasi buatan ini. Biasanya anak yang dihasilkan atau keturunan yang dihasilkan dari inseminasi buatan ini biasanya adalah merupakan produk yang unggul. Kemudian yang kedua itu cloning pada hewan. Nah, sifat totipotensi yang dimiliki hewan itu lebih rendah daripada tumbuhan ya. Nah, teknik cloning ini awalnya dilakukan pada katak oleh John Gordon tahun 1970. Tahapannya yaitu berupa sel telur yang belum dibuahi diambil intinya. Kemudian inti sel telur itu diganti dengan inti sel usus katak betina yang sejenis. Sehingga terbentuklah zigot ya. Zigot yang terbentuk itu dipelihara dalam media biakan, kemudian berkembang biak menjadi individu katak yang hasilnya itu berupa katak yang identik dan semuanya itu betina. Nah, individu-individu baru dari katak memiliki susunan genetik yang identik dengan katak pendonor inti sel usus. Nah, jadi cloning pada hewan itu gunanya ya itu untuk mendapatkan hasil atau anakan yang lebih bagus lagi daripada indukannya. Kemudian dia itu agar lebih cepat mendapatkan hasil. Jadi meminimalisir dari kegagalan pembuahan. Jadi kalau misalnya dengan teknologi reproduksi pada hewan ini dapat memungkinkan atau cepatnya pembuahan pada hewan sehingga
hasil yang didapatkan itu dapat maksimal. Oke, hari ini kita cukupkan sampai di sini saja ya untuk materi pembelajarannya. Ibu harap Dava dan Sabita dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Bila ada yang kurang atau ada yang tidak paham, ayo tanyakan ke Ibu ya. Japri Ibu saja. Oke, untuk selanjutnya silahkan Ananda kerjakan latihan soal selanjutnya ya, yang di halaman 40. Oke, Ibu tutup materi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.